Shalom. Sedang berlari atau merasa sedang berlari. Ini suatu yang tentunya dua keadaan yang sangat jauh berbeda. Bahkan sekalipun seseorang itu bisa berjalan dengan cepat. Misalnya di dalam olahraga itu ada yang namanya jalan cepat. Mungkin kecepatannya untuk seorang atlet jalan cepat yang profesional bisa lebih cepat dari kita berlari. Dia bisa jauh lebih cepat. Tapi pesan Tuhan mengatakan ini bukan soal jalan cepat. Ini bukan soal tentang berjalan, berlambat-lambat. Tetapi pesan Tuhan di 1 Korintus 9 ayat 24 ini adalah tentang berlari. Dan nanti kita akan lihat berlari seperti apa. Paulus menggambarkan bahwa ini ada suatu pertandingan iman. Dan diumpamakan seperti seorang atlet yang sedang berlari. Berlari seperti apa? Dikatakan di 1 Korintus 9 ayat 24. Berlari begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Memperoleh apa? Memperoleh hadiah. Ada satu target. Ada satu upaya yang sungguh-sungguh. Nanti kita akan lihat. Bukan cuma berlari begitu saja. Bukan asal berlari. Apalagi jalan, apalagi diam. Apalagi keluar. Mari kita lihat bahwa kalau kita sudah ditempatkan di suatu situasi ketika kita mengiring Tuhan, ada hal-hal yang mau gak mau, kita ada di sana. Suka tidak suka, kita harus menjalaninya. Bukan pilihan ini adalah suatu keharusan, suatu kewajiban. Karena itu Paulus sangat berhati-hati dalam hal ini. Dan dia dengan sangat jelas, dia tuliskan di 1 Korintus ini bukan soal yang sederhana. Ini ada suatu perjalanan yang cukup panjang, di mana ada garis akhir, ada satu tujuan yang pasti, ada mahkota di sana. Dan setiap orang harus menuju ke sana. Dan diharapkan semua orang percaya mendapatkan mahkota itu. Dengan cara apa? Dengan cara berlari di tracknya masing-masing. Nah, apa yang bisa saya bagikan pagi hari ini adalah bahwa tentunya harus ada satu patokan atau satu standar. Dimana kita harus bisa membedakan apakah saya dalam keadaan diam, apakah saya dalam keadaan di lapangan, apa saya dalam keadaan di track, dan apakah saya sedang berlari. Jangan-jangan saya merasa sudah berlari, padahal saya masih lari di tempat, masih diam di tempat, masih santai-santai, masih belum sadar bahwa ini adalah sesuatu yang penting. Mari kita lihat. Ini pertama adalah bagaimana supaya kita masih bisa berlari, bukan merasa berlari di track yang benar. Yang pertama adalah evaluasi diri. 1 Korintus pasal 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil pada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Di ayat ini Paulus mengatakan, jangan-jangan aku ini sudah berkhotbah, aku ini sudah mengajarkan orang lain untuk berlari, tapi aku sendiri ditolak. Dalam terjemahan lain dikatakan jangan-jangan aku ini didiskualifikasi. Jangan aku ini tidak masuk standar. Standar yang aku katakan tadi yang di atas itu, yang 1 Korintus pasal 9 ayat 25. Dan sebelumnya, jangan-jangan apa yang aku ajarkan aku sendiri didiskualifikasi. Orang lain masuk dapat hadiah, berhasil mencapai finish. Jangan-jangan aku sendiri gak capai finish. Jangan-jangan aku sendiri tidak masuk hitungan, itu maksudnya. Karena itu, Paulus katakan kita harus evaluasi diri. Bagaimana cara kita mengevaluasi diri atau membedakan standarnya seperti apa? Yang Paulus katakan bahwa kita ini harus berlari. Kita lihat ya ayat 25. Pasal 9 ayat 25 dikatakan, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Dalam bahasa aslinya dikatakan
duologogeo, mendisiplin diri dan ada sesuatu yang harus ditaklukkan. Ada sesuatu yang harus didisiplin. Apa yang didisiplin? Yaitu soma atau tubuh, badan kita. Di dalam tubuh ini ada keinginan, ada jiwa. Itu yang harus ditaklukkan. Paulus katakan bahwa kondisi kerohanian seorang harus di atas daripada tubuhnya. Dan seorang harus mendisiplin tubuhnya, keinginannya, penguasaan dirinya harus ada dalam segala hal. Dalam Galatia pasal 5 ayat 19 ayat 21, kita bisa lihat di Galatia pasal 5 ayat 19 ayat 20 sampai 21, ada yang dikatakan bahwa tubuh itu mengingini sesuatu, di mana itu bisa membuat seseorang tidak jadi disiplin. Justru katakan ada cebulan, kecemaran, hawa nafsu, kita lanjutkan di ayat 20, penyembahan berhala, sihir. Nah ini yang mungkin yang bagian atas tadi kita sudah tidak lakukan. Tapi masih ada ini, perseteruan, perselisihan, masih ada, masih dilakukan. Iri hati, masih kadang-kadang iri hati, amarah, suka marah-marah. Kepentingan diri sendiri, masih mementingkan kepentingan diri. Dan yang Paulus katakan, ini harus didisiplinkan. Bukan dicumponi bahasa Sundanya ya, dicumponi, malah dilakukan, malah dipuaskan keinginan-keinginan seperti ini. Keinginan yang memuaskan diri, yang menyebabkan iri hati. Berselisih dengan sesama, berselisih dengan saudara, berselisih. Selalu mengadakan satu perseteruan, tidak ada damai sejahtera, tidak ada perdamaian. Atau boleh katanya satu keinginan daging yang dipuaskan. Tetapi Paulus katakan kita harus bisa bedakan prioritasnya yang mana. Jangan prioritaskan untuk tubuh dan kedagingan seperti ini, tetapi pentingkanlah rohani, roh. Karena Paulus katakan, roh itu penurut, roh itu kuat, tapi daging itu lemah. Daging itu sukanya dipuaskan, daging itu sukanya dilakukan. Karena itu Paulus katakan, aku ini mendisiplinkan diri. Di ayat 27, saya akan bacakan. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Di terjemahan mengatakan, aku menekan, membuat tubuhku ini menjadi pelayan atau jadi hamba, supaya dia tidak berkuasa atas keinginannya. Dan di sini memakai kata hupopiaso. Aku tekan. Aku jadikan dia budak. Tidak jadikan dia tuan yang menguasai pikiranku. Supaya aku tidak bertumbuh di dalam roh. Dan aku lawan. Kemarin di Komsel sempat juga dibahas di situ. Bagaimana cara kita bisa terus berlari, bisa terus bertumbuh, bisa terus bertekun. Salah satunya dengan dilawan. Keinginan-keinginan yang sebenarnya mungkin membuat kita jadi nyaman, membuat kita jadi malas, membuat kita jadi tidak mau lagi terlibat dalam urusan-urusan rohani, lebih suka menyenangkan diri. Memang beberapa orang, ada yang misalnya suka olahraga, boleh-boleh silakan. Ada yang mengejar karir, bagus. Ada yang ingin berprestasi, silahkan. Tapi Paulus katakan, jangan sampai hal-hal itu malah menjadi tuan, menguasai. Sehingga yang rohani, yang penting, hal-hal tentang kerajaan Allah, itu ditinggalkan. Itu sama dengan orang yang berlari atau dia mulai berhenti, dia mulai melambat, dia mulai keluar dari track yang Tuhan tetapkan. Kenapa? Karena hal-hal tersebut membuat dia menyimpang dari tujuan kerajaan Allah. Jadi Paulus tekankan sekali lagi, boleh, tapi itu harus dikuasai, bukan menguasai. Jadi levelnya adalah dia ditaklukkan. Apa yang menjadi kesenangan tubuh, apa yang menjadi kesenangan-kesenangan. Memang dalam satu masa kehidupan orang kadang-kadang
dalam satu titik, kemarin juga sempat dibahas di Komsel, ada kejenuhan, ada masa-masa tenang, di mana semua sudah beres, dan dia sudah ingin istilahnya istirahat. Bawaannya mungkin kalau sekarang orang bilang ingin healing, jalan-jalan, menikmati dengan teman, berkumpul, bahkan ada yang sudah mulai mempunyai cucu dan ingin menikmati masa-masa itu boleh. Tapi Paulus katakan jangan sampai hal itu yang menguasai kehidupan orang percaya. Nyaman di sana, lupa ada panggilan, ada tujuan, apa yang harus dilakukan dalam kehidupannya. Dan di ayat 27, Paulus katakan jangan cuma sebagai teori. Mungkin bisa disampaikan kepada orang, bisa diajarkan. Tapi hanya sebatas teori. Paulus katakan jangan-jangan sudah aku memberitakan tentang Injil, tentang hal yang berlari ini. Aku sendiri ditolak. Aku sendiri tidak layak. Aku sendiri tidak masuk kualifikasi. Kita lihat di Roma, pasal 12, ayat 11 sampai 12. Roma pasal 12, ayat 11 dan 12. Paulus mengingatkan juga di sini. Janganlah hendaknya keajaanmu kendor. Jangankan keluar, kendor pun juga jangan. Kalau bapak-bapak suka bermain musik, misalnya gitar, senar yang kendor, walaupun hanya sedikit, itu akan membuat suaranya jadi false. Tidak pada posisi not yang seharusnya lagi. Karena kendor, bukan putus. Bukan rusak, hanya kendor. Dia sudah keluar, sudah menyimpang. Makanya Paulus katakan, keajaanmu tidak boleh kendor. Harus dipanteng terus. Harus pas terus frekuensinya. Dan biarlah rohmu menyala-nyala. Jadi jelas ini beberapa rekan juga sudah jelaskan. Tadi saya sudah jelaskan, Roh Kudus harus terus mengurapi. Harus terus menyala-nyala semangatnya, rohnya. Jangan padamkan roh. Dan layanilah Tuhan. Di situ katakan, terus melayani. Jangan diam, jangan kendor. Ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Masih ada harapan. Bersukacitalah, itu pesan yang kita dapat di minggu lalu. Bersukacitalah dalam Tuhan, itu kekuatan kita. Sabarlah dalam kesesakan. Ada masalah, ada rintangan, tapi tetap sabar. Dan bertekunlah dalam doa. Apakah kita masih berdoa? Masih bertekun? Atau sudah tidak berdoa? Sudah tidak berhubungan lagi dengan Tuhan? Hanya sebatas teori, tahu. Tapi tidak ada ikatan lagi. Tidak tanya Tuhan lagi. Hanya sebatas melakukan ritual. Nah itu yang Paulus katakan. Jadi jangan hanya pandai dalam pengetahuan. Pengetahuan penting sekali. Tetapi bukan itu yang Paulus katakan. Melakukan itu jauh lebih penting dibandingkan hanya pengetahuan. Karena itu Paulus katakan evaluasi diri. Mari kita lihat apakah kita masih di track yang seharusnya. Apakah kita masih melakukan, apakah kita masih berlari, masih mengejar tujuan kerajaan Allah yang sudah ditentukan. Atau kita sudah mulai kendor. Nah, sangat menarik sini kalau Paulus katakan bahwa di sini kita harus evaluasi diri, berarti kita harus cek dan recheck. Cek, apa yang harus dicek? Kalau dalam pertandingan iman tentunya harus dicek adalah imannya, harus dicek. Apakah masih ada iman? Atau jangan-jangan iman kita sudah mulai kendor, sudah mulai turun. Karena begitu banyak sekarang tekanan-tekanan, ajaran-ajaran, dan itu membuat orang jadi goyang, takut. Alkitab mengajarkan bahwa iman itu muncul dari pendengaran. Muncul dari pendengaran akan firman. Firman Tuhan itu yang membuat iman seseorang tumbuh. Sama seperti Abraham. Bagaimana Abraham bisa disebut bapak orang beriman? Karena dia mendengar. Ada firman Tuhan yang disampaikan kepadanya. Dia pegang, dia amini, dia lakukan. Jadi iman itu muncul, tumbuh ketika firman
disampaikan. Apakah dicek, kita masih senang mendengar firman Tuhan? Atau sudah mulai bosan? Sudah mulai tidak tertarik dengan firman? Apa kita masih merenungkan firman? Masih baca firman? Atau mulai kendor? Ya seminggu sekali lah, ibadah saja cukup. Berarti dari Senin sampai Sabtu tidak dengar firman, tidak baca firman. Bahkan yang lebih mengerikan atau yang membuat seorang bisa babak belur, tidak tahu firman. Firman lewat begitu saja ketika dia menghadapi masalah atau dia sedang merenungkan apakah saya ini bisa kuat di dalam Tuhan. Dia tidak ingat firman Tuhan satupun. Tidak ada firman yang menempel karena dia tidak tahu firman. Kemarin di Komsel juga sempat dikatakan, kalau seseorang tidak berlari-lari, itu banyak sekali efeknya. Bisa gampang diombang-ambing, hidupnya labil, takut, gampang tersandung, bahkan dikatakan tidak menerima apa-apa. Tidak ada sesuatu yang didapatkan dalam kehidupannya secara rohani. Hidupnya gamang. Jadi Paulus katakan coba dicek apakah kita mengalami hal-hal seperti itu. Sedikit-sedikit takut. Mana yang benar? Nggak tahu. Tidak mau ikut pengajaran. Hidupnya kesana kesini, tabak sana tabak sini, tersandung kesana kesini. Merasa sih sudah benar, merasa sudah tahu firman. Tapi ketika menghadapi suatu masalah, hilang semua. Takut yang ada muncul, resah. Paulus katakan, aku adokimas, aku menguji diriku sendiri. Aku mentes diriku sendiri. Aku melihat standarnya. Apakah standarnya aku masuk ke sana? Apakah aku punya standar yang tinggi itu yang Tuhan katakan kamu harus terus berlari. Kamu harus ada di sana. Aku uji. Sama seperti Daud. Dia katakan, Tuhan ujilah aku. Ujilah aku. Apakah aku masih menjalan di jalan yang benar? Jadi bagian pertama yang Paulus tekankan dan juga untuk kita bisa renungkan dan lakukan. Coba kita cek dan recheck kembali. Evaluasi diri. Apakah kita masih ada di track yang benar? Atau jangan-jangan kita sudah kendor, sudah diam, sudah berpaling, atau bahkan sudah di luar arena. Yang kedua, kita lihat di Korintus pasal 9 ayat 26, di situ dikatakan, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Dan terjemahan ASV, di situ dikatakan, I therefore so run as not uncertainly. Aku berlari itu bukan tanpa keyakinan, bukan tanpa pengetahuan, bukan asal-asalan. Tetapi ada sesuatu yang bisa dibandingkan. Nah, saya sebut yang bagian kedua ini mulai pasang timer atau stopwatch. Ini saya bawa stopwatch. Kalau pelatih atau pelari profesional atau atlet profesional umumnya mereka bawa stopwatch atau dipasanglah stopwatch. Ini fungsinya untuk apa? Ini untuk mendeteksi standar. Apakah sang atlet memenuhi standar? Kalau berlari misalnya, lari sprint, misalnya dia bisa di bawah 10 detik. Nah itu kan di waktu, di timer namanya, di stopwatch. Kalau timer itu biasanya satu jangka waktu. Kalau saya biasanya waktu sudah COVID waktu itu, karena lapangan-lapangan juga pada ditutup, sepi. Jadi waktu itu mulai mengambil inisiatif, kita olahraga aja deh di kompleks perumahan. Nah, bagaimana cara saya tahu bahwa saya melakukan dalam durasi waktu yang tepat dan waktu itu bisa dipakai dalam berapa jarak tempuh, itu pakai stopwatch. Nah mulai dilihat, ya, saya bukan pelari yang hebat, bukan pelari yang bagus, tapi kurang lebih kalau di lapang itu saya timer, saya suka bawa timer, set satu lap itu sekitar 4 menit lah. 4 menit. Jadi saya punya standar, kalau saya punya target, lari misalnya 10 keliling, maka itu harus ditempuh dalam 40 menit. Jadi kalau misalnya saya menempuh dalam 40 menit itu ternyata hanya 6 keliling, berarti standar saya turun. Saya mulai melambat. Tetapi kalau saya bisa lebih dari
atau mencapai waktu yang lebih pendek, 10 misalnya 30 menit sudah selesai 10 lap, berarti standar saya naik. Kecepatan saya bertambah. Jadi waktu ini sangat penting sebagai alat evaluasi. Di hal yang lain pun sama. Kita bisa hitung bagaimana kondisi kita. Apa kondisi kita masih fit atau mulai turun, atau mulai kendor, atau mulai menurun. Pakai waktu. Dan tentang waktu ini, semua orang diberikan hal yang sama. Setiap orang 1 detik yang sama. Satu orang mempunyai durasi waktu, detik, menit yang sama. Mari kita lihat di Ibrani pasal 5 ayat 12. Waktu ini sesuatu yang terukur. Jadi kalau dikatakan di pesan Tuhan, Tuhan menyatakan ada umat Tuhan yang merasa sedang berlari, padahal sudah tidak bertanding lagi. Kita bisa cek dari waktu. Waktu apa yang kita pakai. Dalam waktu itu, kita sudah ada di mana? Apa yang sudah kita lakukan? Ibrani pasal 5 ayat 12 dikatakan di situ, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Tetapi kamu masih perlu diajarkan lagi asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Penulis Ibrani ini mengatakan, seharusnya dalam durasi waktu itu, kamu itu sudah mencapai sesuatu. Bahkan dikatakan sini pengajar, artinya harusnya sudah kualitasnya sudah naik. Tetapi rupanya dalam jangka waktu itu masih sama seperti yang dulu. Begitu aja, nggak ada kemajuan. Jadi waktu ini bisa dipakai sebagai patokan atau ukuran. Begitu juga dengan iman, bisa diukur dari waktu. Bagaimana pertumbuhan iman itu? Selama jangka waktu itu apakah iman kita bertumbuh? Iman kita bertambah dewasa, iman kita semakin kuat. Kita lihat di Efesus pasal 5 ayat 16. Nah ini Paulus katakan dengan jelas, dan pergunakanlah waktu yang ada, waktu yang diberikan. Setiap orang diberikan waktu. Karena hari-hari ini adalah jahat. Jahat. Amsal mengatakan waktu ini begitu cepat berlalu. Seperti rumput yang sekarang ada, besok menghilang. Kalau pemazmur katakan di Mazmur 103 ayat 15, begitu cepat berlalunya. Waktu itu sepertinya baru kemarin. Sekarang sudah berlalu, sudah selesai. Bahkan kemarin saya sempat ngobrol dengan seorang teman, dia katakan, saya dulu punya kenalan. Baru seperti bayi. Sekarang katanya, sudah dewasa dan bahkan sudah punya anak. Begitu cepat waktu berlalu. Begitu sepertinya singkat waktu yang Tuhan berikan. Pertanyaannya, apakah kita sudah melakukan sesuatu dengan waktu yang Tuhan berikan selama ini? Atau kita masih berjalan di tempat, masih berlari di tempat, masih di titik yang sama? Atau mungkin masih santai-santai berjalan, yang dimana kemajuannya tidak signifikan, tidak ada kemajuan yang bisa dideteksi. Seperti kayak tadi, skop lari dicek, ada kemajuannya enggak? Dulu larinya dalam 100 meter masih 15 detik. Setelah berlatih 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, meningkat jadi 12 detik. Setelah dia masuk ke profesional misalnya, bisa 10 detik. Terukur selama jangka waktu latihan itu dia meningkatkan kemampuannya. Ada prestasi yang dilakukan. Bagaimana dengan kita? Dalam pertandingan iman ini, apakah iman kita bandingkan dengan yang lalu? Apakah sama dengan waktu kita baru percaya Tuhan, masih takut, masih gamang, masih belum tahu apa-apa? Atau sekarang saya sudah mulai mengerti firman, saya sudah mulai ikut pengajaran-pengajaran dan semakin kuat, semakin bertumbuh, dan sudah mulai melayani dan bertekun dalam menghadapi setiap persoalan, bahkan pengajaran-pengajaran yang tidak benar, sudah bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Tentunya sangat disayangkan kalau waktu ini disia-siakan. Saya banyak melihat bahwa generasi anak muda semenjak dia muncul dan dipermudah, khususnya ketika ada era iPad, Nintendo, banyak orang yang banyak menghabiskan waktu di game. Di mana potensi atau apa yang Tuhan sudah berikan, talenta yang sudah Tuhan berikan
banyak dibuang, banyak dihilangkan dengan hanya kesenangan, bermain game. Bahkan anak-anak sekarang tantangannya lebih besar lagi. HP, game-game yang sudah canggih-canggih. Semakin terikat di sana. Apakah kita mau habiskan waktu di sana? Sehingga potensi dan talenta yang Tuhan berikan dalam jangka waktu yang Tuhan berikan begitu cepat berlalu dan hilang, tidak ada kemajuan. Baik dalam kerohanian, dalam hal skill, untuk melayani Tuhan, banyak hilang. Dan ini tentu saja sangat disayangkan. Sesuatu yang bisa dilakukan sebenarnya untuk kerajaan Allah masih banyak sekali bisa kita lakukan. Bahkan dikatakan semakin orang belajar, semakin orang banyak pengetahuan. Seperti Paulus misalnya. Dia banyak belajar, dia banyak mencari. Dia katakan sebenarnya dia harus semakin kecil. Ketika dia melihat Kristus, dia katakan aku harus bertambah kecil. Kristus harus bertambah besar. Nah itu menunjukkan dia ada suatu kemajuan, suatu pertumbuhan yang luar biasa dalam kehidupannya. Itu yang bisa saya bagikan pagi hari ini. Jadi bagaimana kita bisa mendeteksi kalau kita ini apakah masih diam, masih berjalan, sudah berlari, apakah arah yang tepat? Kita harus perlu evaluasi diri. Dan kita cek selama ini, waktu ini yang Tuhan berikan, apa yang sudah kita lakukan. Dan kalau kita masih diberikan waktu hidup, sisa hidup yang Tuhan berikan, apa yang kita lakukan? Apa kita akan masih terus berlari atau mulai menyenangkan tubuh kita, keinginan kita? Tuhan Yesus memberkati.